Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi. Saya dari jurusan Agribisnis kelas B. Saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat ini, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia dalam perdagangan dan penyebaran agama. Bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu lebih digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Baik, itu saja yang saya ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan dalam satu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks pengguna, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Dalam keragaman bahasa, tidak bertindak sebagai atribut permanen penutur dan dalam ahli bahasa yang kompeten. Biasanya menguasai berbagai jenis bahasa dan dapat mengadaptasi variasi yang digunakan untuk situasi dan tujuan bahasa. Dalam variasi bahasa berbeda dengan dialek, yakni varia bahasa yang bervariasi tergantung pada area berbicara atau kelompok pengguna. Dalam literatur bahasa, dengan suatu istilah keanekaragaman bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara seragam, sebagaimana ditafsirkan oleh KBBI. Kedua istilah tersebut adalah sinonim istilah dalam keanekaragaman linguistik, yakni sering dibedakan dari keanekaragaman linguistik yang merupakan bentuk bahasa yang dibedakan tanpa memfokuskan secara khusus terhadap karakter variasi. Baik, itu saja sekilas dari ragam bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tanda baca dan cara penggunaannya. Tanda titik. 1. Tanda titik mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Diletakkan pada akhir singkat, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Pada singkatan kata ataupun ungkapan yang sudah sangat umum. 2. Tanda koma memisahkan unsur dalam suatu perincian atau pemilihan, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat, memisahkan petikan langsung dari bagian lain diakam kalimat, dan lain-lain. Ketiga, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. 4. Tanda titik koma memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara, memisahkan kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Tanda titik 2
Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Keenam, tanda hubung. Menyambung unsur-unsur kata ulang merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Ketujuh, tanda elipsis. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus, menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Kedelapan, tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat. Tanda tanya yang dipakai dengan diletakkan di dalam tanda kurang menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disaksikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 9. Tanda kurang. Mengampit tambahan keterangan atau penjelasan mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Mengampit angka atau huruf yang memerinci satu seri keterangan. Ke-10, tanda kurang siku. Mengampit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Mengampit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurang. Yang ke-11, tanda petik. Mengampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tulis lainnya. Mengampit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Mengampit istilah kalimat yang kurang dikenal. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Mengampit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Mengampit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Yang ke-13, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam pedoman kode surat atau tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau atau nomor alamat. Yang ke-14, tanda penyingkat. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata.